Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Mari kita belajar lagi hari ini di tema 6 subtema 2 tentang pembelajaran 3. Mari kalian simak baik-baik ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang macam-macam puisi berdasarkan jenis isinya. Bisa kalian simak di LKS halaman 42 ya. Yang pertama adalah balada, adalah puisi yang berisikan sebuah cerita. Kedua adalah romanse, adalah puisi yang berisikan perasaan kasih sayang terhadap seseorang. Ketiga, elegi adalah puisi yang berisikan ungkapan duka dan keluh kesah serta kesedihan. Ada himne, adalah puisi yang berisikan puji-pujian. Ode adalah puisi yang berisikan nada serta gaya yang bersifat resmi. Dan satir adalah puisi yang berisikan sindiran maupun kritikan. Nah, itu bisa kalian simak di LKS halaman 42. Selanjutnya kita akan belajar tentang pahlawan nasional yang akan kita bahas. Sebelum kita bahas, bisa kalian simak buku tema kalian ya. Kalian simak buku tema 6 halaman 85, yaitu tentang cita-cita besar pahlawan Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara karena kemampuannya. Ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tegas. Dengan tegas, ia memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, yaitu sekitar tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras kepemimpinannya yang hebat ini, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Harupahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Masih, Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Malaysia. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Malayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin atau Australia. Nah, dari cerita ini dapat kita ambil bahwa cita-cita besar, bahwa tidak semua orang bisa memiliki cita-cita seperti Patih Gajah Mada ini. Dia ingin mempersatukan negara Indonesia ini dan memperluas wilayah negara Indonesia. Jadi anak-anak, kalian belajar ini tidak hanya untuk keperluan pribadi kalian, tapi juga sebagai calon penerus bangsa, maka kalian juga harus berjuang dengan cara belajar yang rajin ya. Contohlah kisah Patih Gajah Mada. Cita-cita Patih Gajah Mada ini untuk mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Harupahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Nah, janji ia ingin mewujudkan ini itu seperti halnya dengan semboyan
negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena Indonesia itu memiliki berbagai macam pulau, suku, dan keanekaragaman yang lain, maka kita memiliki tujuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat kalian apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, betul. Bhinneka Tunggal Ika artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, betapa bahagianya ketika Patih Gajah Mada ini tahu bahwa usaha beliau ini juga tidak sia-sia. Alangkah bahagianya Patih Gajah Mada jika beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI ya. Jadi teman-teman, anak-anak semua jangan lupa semboyan negara kita ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam atau biasa disingkat dengan istilah SDA. Apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala kekayaan yang tersedia di alam. Sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Marilah kita pelajari ada berapa macam sumber daya alam di bumi ini. Kalian simak baik-baik ya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun sudah digunakan. Artinya walaupun banyak digunakan, sumber daya alam ini akan terus ada karena terus diperbarui atau ketersediaannya tidak akan habis. Misalnya yaitu air, tanah, udara, hutan, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita ketahui ketika tumbuhan itu mati, kalau kita menanamnya bisa tumbuh lagi. Begitu juga dengan hewan, bisa berkembang biak. Udara juga kita perbarui melalui proses fotosintesis. Tanah, air juga seperti itu, mereka akan mengalami perbaruan terus-menerus. Yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang suatu saat akan habis dan tidak akan ada lagi. Artinya jika kita pergunakan terus-menerus, sumber daya alam ini tidak akan dapat ada lagi. Jadi agar tetap ada, kita harus menghematnya atau menggunakan sepenuhnya. Contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui yaitu bahan tambah minyak bumi dan gas. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menghematnya agar persediaan di bumi ini masih ada. Nah, sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya.